Welcome back to HSS Podcast. Jadi gua hari ini lagi sama one of the best celebrity fighters yang udah pegang 2 sabuk berturut-turut dari HSS 3 dan HSS 4. Nah, gue mungkin mau langsung aja biar nggak lama. Gue mau kenalin Jeremiah Lakwan nih. What's up, brother? Akhirnya kita ketemu di Jakarta sama coachnya juga, Clement ya. Saya hai dulu kali ya. Halo. Nah, ini yang melatih, yang menghasilkan celebrity fight sampai punya 2 belt. Yes, sir. Gimana rasanya punya 2 belt? Istimewa, bro. Istimewa? Oh, istimewa sekali rasanya. Setiap hari tidur Istimewa dan banyak yang hujat juga. Oh iya, kenapa? Ya, itulah kan katanya lawannya tidak seimbang, katanya menangnya nggak pantas dan sebagainya. Ya seperti itulah. Tapi ya boleh ngomong ya, sebenarnya matchmakingnya itu kan memang dari tim HSS juga ya. Jadi kita mencarikan lawan yang cocok untuk Jeremiah dan memang yang dilawan mau gitu kan. Maksud gue gini, yang harus gue lurusin nih, yang pertama nih dari HSS pertama ya, awal perjumpaan kita nih, Jeremiah dengan HSS kan. Jadi awalnya memang buat teman-teman di rumah juga yang belum pada tahu nih, memang awalnya juga saya tuh sama sekali tidak pernah berlatih boxing. Tapi memang saya dianugerahi, memang sudah mempunyai badan yang bagus karena memang saya suka olahraga. Jadi tapi kan badan yang bagus sama boxing kan belum tentu bro, iya nggak nyambung. Maksudnya mentang-mentang badan gue gede terus apa? Gue jago boxing gitu kan enggak, ya kan? Gue juga perlu belajar. Nah, gue ketemu dengan ASS ditawari untuk ikut celebrity fight. Betul. Celebrity fight, ya, let's say adalah salah satu ajang tinju juga, tapi eksibisi. Betul. Benar nggak? Jadi ya sekedar untuk fun dan meramaikan saja. Benar. Nah, akhirnya ditawarin lah untuk melawan Audrey King of the Jungle. Yes. Sama-sama tidak berpengalaman, sama-sama belum pernah bertanding. Berarti notabene itu adalah fair. Benar nggak? Fair. Sama-sama tidak pernah bertanding, sama-sama zero pengalaman. Akhirnya oke. Saya terima tantangan dari HSS untuk melawan Audrey. Audrey pun demikian. Jadi kita sama-sama berambisi untuk menang dalam pertandingan itu, ya nggak? Akhirnya HSS 4 di Bali, akhirnya gue yang menang. Terus katanya si Audrey dipukulin, nggak bergerak, nggak mukul balas, tidak memberikan pukulan balasan. Terus seperti samsak hidup di ring. Lawannya tidak seimbang. Yang tidak seimbang ini dari mana gitu loh? Yang dia yang nggak latihan, apa saya yang latihannya terlalu giat atau gimana nih? Kalau menurut gue sih itu seimbang banget. Itu salah satu match juga yang ditunggu-tunggu sama orang. Tapi Audrey-nya tidak menampilkan dirinya yang maksimal, bukan salah saya. Iya. Benar nggak sih? Tapi disalahin lu ya? Nggak juga, cuman dihujat gitu. Kayaknya lawannya nggak seimbang ini itu. Oke. Terus HSS 5. Adalah, HSS 4 benar. HSS 4 Bandung. Yang 3 tadi Bali. Kan ada jeda waktu sekitar kurang lebih 3 bulanan ya. Nah, sekitar 3 bulanan itu kan sempat kita tektokan juga kan sama pihak HSS, sama Ferry juga, sama Natasha, sama Rico. Gimana nih, mau lawan ini nggak? Aku kan juga sering nawarin, maksudnya fighter-fighter yang ingin dilawan gitu loh. Bagaimana melawan ini bisa nggak? Melawan ini bisa nggak? Melawan ini bisa nggak? Nah, yang daripada list-list yang saya tawarkan itu, mereka semua nggak mau gitu kan. Bener nggak sih? Salah satunya emang susah nyari lawan buat Jeremiah ini. Nah itu, padahal saya kalau dibilang masalah berpengalaman di bidang boxing juga, saya nggak berpengalaman gitu loh. Saya zero experience, bener-bener nol gitu. Orang udah minder kali ngeliat badan. Nah, mungkin seperti itu. Bahkan ya, masa sih yang nantangin gue itu kayak, ya, sorry to say, tapi petinju-petinju yang sudah profesional, yang sudah bertanding 50-an kali lebih ke atas. Bos, kalian sudah bertanding, saya aja baru belajar pasang hand wrap. Coba, gimana fairnya gitu loh. Iya nggak sih? Lu udah bertanding puluhan kali, gue baru belajar masang hand wrap. Terus lu nantangin gue. Terus lu bilang gue nggak berani sama lu. Come on, man. Come on. Dia udah latihan bertahun-tahun, baru kemarin gitu ya. Tantang kalau berani sama yang latihan bertahun-tahun juga dong. Baru gue respect. Kalau lu nantang gue, lu menang sama gue juga. Untungnya apa, bro? Iya nggak sih? Exposure. Nah, ya itu doang. Cuman itu doang. Iya kan? Iya. Cuman secara pride-nya dia kan nggak dapet gitu. Maksudnya secara levelnya dia tidak meningkat kalaupun lu menang lawan gue gitu. Tergantung targetnya kan. Iya, bener. Apakah lu buat apa gitu. Betul. Terus gue lanjut lagi nih, sorry tadi kepotong. Untuk yang HSS sempat di Bandung. Dikasih lawan Irfan Sebastian. Irfannya juga mau nih. Irfannya mau melawan gue kan. Irfannya ditanyain, kan otomatis lu mau memberikan gue lawan kan, otomatis lu kan juga nanya sama orangnya dia. Dulu ya. Lu beneran mau serius nggak? Lu beneran bisa tinju nggak? Beneran mau latihan nggak? Iya kan? Nggak masuk akal dong kalau gue mau gebukin tuh orang di atas ring, dia mau digebukin, dipermalukan di atas ring, kan nggak masuk akal. Iya. Bener kan? Irfannya mau. Irfannya pun latihan. Secara kardio bagus, secara badan juga sama-sama fit. Secara apalagi tuh? Secara ya nggak tahu lah pelatih, tinggi lebih tinggi dia. Ya kan? Maksudnya oke.
Mau nggak lawan Irfan Sebastian? Gas. Ah, doi sok-sok misterius kan pada saat itu kan. Mr. Who, Mr. X lah katanya, nggak usah dikasih tahu lah identitasnya apa segala macam. Oke. Teng. Lari-larian. Main bola. Malah Kejar-kejaran. malah gua kayak ngejar ayam, Bos. Kayak balap karung 17 Agustus di atas. Terus ngantuk tidur ya? Nah, itu maksudnya jadi ya gimana setidaknya kalau misalnya lu memberikan gua perlawanan, gua juga tidak akan mungkin ngejar lu terus gitu loh. Lu yang lari terus, lu yang jatuh-jatuh sendiri, gua yang terus itu si Irfannya yang lari-lari seperti itu, terus dia bilang versinya dia nih ya, katanya dia dislokasi shoulder dan lain-lain. Oke, terus netizen nyalain gue juga. Apa salah Banyak gue? sih, banyak yang nyalain lu. Iya, makanya. Terus sekarang nih HSS 5 nih gue seneng. Kenapa? Karena sepertinya lu memberikan gue lawan yang menurut gue seimbang. Yes, Iya walaupun kan? badannya tidak seimbang. Ya, walaupun secara ya badan Looks-nya ya gue nggak mau body shaming lah. Dan juga gue nggak tidak meremehkan dia. Gue yakin dia juga tidak mau dipermalukan dan dia juga latihan keras, sama-sama kita latihan keras. Jadi ya itu seperti tadi yang sempat gue sounding juga, untuk mencari lawan itu kan kita harus mempertimbangkan bibit bebet bobotnya, bro. Betul. Ya kan? Gue juga nggak mau di atas ring gue cuman mukulin dia doang gitu, karena sekarang tuh image-nya orang tuh bahwa HSS itu menganak emaskan gue dan memberikan gue lawan yang tidak seimbang terus. Atau mungkin lu bayar ke HSS katanya supaya lu menang terus, Iya, naikin karir bener. katanya. Nah, itu pengen gue lurusin bahwa sebenarnya tidak ada seperti itu. Jadi ini pure semuanya. Dan gue yakin juga si lawan gue yang di HSS 5 ini, Don Chino, dia tidak akan mau gue permalukan di atas ring. Jadi dia pasti latihan giat. Dan gue yakin banget dia disiplin, dia latihan keras. Jadi sama-sama keras. Karena gue bener-bener sekarang ini adalah saatnya gue di mana gue akan memperlihatkan kepada kalian skill, beautiful boxing gue dan benar-benar kebrutalan gue di atas ring yang selama ini kalian remehkan. Dan di sini gue akan benar-benar memperlihatkan gitu lah. Akan membuktikan kepada orang-orang bahwa Jeremia yang lu hina-hina ini, yang lu bilang nggak seimbang ini, ketika lu berikan lawan yang seimbang, lu akan lihat skill gue. Itu. Tapi itu yang gue lihat juga sih dari Jeremiah yang sekarang ya. Kayaknya yang sekarang ini kayak lapar banget pengen hajar nih orang juga nih. Bener, karena mau bro. ngebuktiin ke netizen juga kali ya. Gue tuh haus banget karena kemenangan gue yang di HSS 4 jujur aja ya. Jujur aja gue tuh kemarin pengen kecewa dengan maksudnya gue menang tapi gue merasa kalah. Kayak gue kalah judi. Iya nggak saudara? Kayak kalah judi aja gitu. Ah fuck man. Ya gimana nih, gue kayak dirob, kayak gue dirampok aja gitu. Menang tapi gue merasa tidak layak gitu loh. Gue pun merasakan hal seperti itu. Cuman bahkan ada dalam begitu gue menang itu, Fer, kan lu kasih gue sabuk tuh. Iya. Itu ada di dalam benak gue tuh, gue pengen untuk malah pengen ini sabuk gue kasihin dia. Ini lu pegang aja sabuknya. Gue nggak berhak untuk menerima sabuk ini. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, ini bukan salah gue kok. Karena gue kerja keras. Gue mati-matian, gue nurunin berat badan 11 kilo, Fer. Untuk ngelawan Irfan doang tuh. Gue kerja keras, gue mati-matian, ya gue berhak untuk mendapatkan sabuk ini. Toh ini juga adalah bagian dari apresiasi pihak promotor kan. Betul. Untuk gue. Yes. Ya makanya ditulislah di sabuk itu, Celebrity Match. Ya. Bener gak sih? Bukan sabuk WBC Asia, bukan sabuk WBO, bukan sabuk, iya kan, yang bergengsi. Tapi adalah sabuk istilahnya apresiasi. Kayak apresiasi dari pihak promotor ke kita. Begitu. Kenang-kenangan lah. Iyalah, istilahnya cindera mata lah. Karena kan kita nggak tahu selebriti akan main lagi atau enggak gitu kan. Bener. Apakah cuma sekali ini gitu kan. Mungkin kayak Jering sama Uus juga kayak kita kan nggak tahu kapan mereka main lagi kan. Betul kita sekali. apresiasi lah dengan sabuk. Gitu. Iya. Terus juga banyak komentar tuh netizen itu mereka komen gak sih kayak cocokin Jeremiah lawan siapa gitu? Banyak bro, ya maksudnya mereka profesional yang di komen. Iya, maksudnya mereka tuh komen tapi mereka nggak mikir gitu, nggak apple to apple, percuma mau ngapain. Terus juga banyak juga yang nge-call out gue tuh ya, mau ngapain gitu loh, lu nge-call out gue pakai bahasa rasis, lu nge-call out gue tanpa melihat background lu itu apa, buat apa saya tanggapi gitu loh. Saya lebih baik diam karena saya nggak ada waktu untuk menanggapi orang-orang seperti itu. Gitu. Kalau lu mau call out, ya kayak contohnya nih, saya ketemu Paris kemarin kan pas Baskon. Paris saya respect. Kenapa? Saya ketemu Paris. Bang, kalau berat lu sama sih gua mau lawan lu. Itu baru jelas ngomong depan mata. Kalau yang lain ketemu. Mau ngapain bos? Ngomong depan mata gua. Kalau mau nantang gua ngomong depan mata, nggak usah. Iya kan enak sama-sama. Kita lihat pengalaman lu apa, pengalaman gua apa. Oh, kayaknya gua bisa lawan lu. Kan nggak mungkin sekarang kamu ingin berenang tapi kamu tidak mau basah. Kan nggak mungkin toh. Iya. Paris mau loh lawan kau. Makanya kemarin gue bilang, ayo Le. Dia kemarin nanya berat soalnya, nanya berat. Jeremiah berat berapa? Beda jauh beratnya. Ya, jauh. Masuk dia main di 66 kan. Sedangkan saya aja 7980 kan, jauh banget. Kalaupun mau kecuali dia mau naik. Iya. Ya kayak gitulah maksudnya. Ya
banyak lah netizen yang bilang seperti itu, ngejodoh-jodohin cocoknya lawan ini, cocoknya lawan ini, cocoknya lawan si A, cocoknya. Mungkin yang dijodohkan itu juga mungkin nyuruh orang-orang juga kali ya chat-chat di sosmed gue, bahkan sampai di sosmednya HSS mungkin ya. Iya. Cuman ngapain ditanggapi bro? Ngapain kasih mereka panggung? Nggak usah, gue udah menang, gue menang. Intinya saya menang. Saya punya sabuk, titik. Kalau kamu mau lawan saya nanti aja dulu, ngantri aja dulu. Masih panjang kok ini, masih ada HSS 6, HSS 7, 8, 9. Ngantri aja gitu, ngapain santai, buru-buru ya? Iya. Target saya juga gue pengen bilang makasih banget Fer, karena udah memberikan gue kesempatan untuk bisa bertanding nih ya di HSS. Dan gue jadi cinta sama olahraga ini, men. Jadi berketerusan gitu ya? Jadi berketerusan. Meskipun kalaupun gue tahu gue nggak mau ada tanding ataupun apa, gue tetap latihan gitu. Jadi memang gue cinta dengan olahraga ini. Yang tadinya gue menganggap bahwa sepele sih, cuma 3 menit di atas ring, kayaknya terlihat mudah sekali atau bagaimana itu. Sekarang gue malah kayak, wah berarti petinju-petinju ini latihannya keras banget nih. Dan gue merasakan sendiri bro, gue latihan keras banget gitu. Jadi apapun yang gue omongin, misalnya nih orang melihat gue, memandang gue seperti ini orang, sorry, kata aja kali ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita. Si Jeremiah nih sombong banget sih, gayanya sombong banget, dan itu kan bagian dari branding gue gitu. Betul. Anda tidak tahu pribadi saya seperti apa, jadi Anda tidak pantas menjudge saya seperti itu. Gitu. Betul. Jadi kalaupun saya membuat branding saya seperti ini, itu pun pasti ada sebabnya gitu. Saya udah tahu jalurnya saya ini mau kemana gitu. Kemana, udah tahu mau jadi apa. Gitu. Bener, dan saya boxing, saya ngomong tinggi, saya ngomong tinggi, dan saya percaya diri tinggi, saya confident tinggi, karena apa? Didampingi dengan latihan saya memang benar-benar keras gitu. Jadi saya tahu, saya bukan kaleng-kaleng gitu loh. Kan ada yang bilang katanya selebriti itu latihannya nggak keras, cuma wah, itulah. latihan malah katanya. Ya contohnya gini deh bro, lu bisa lihat lah, nggak usah, lu kan berteman sama gue di sosmed kan. Jujur ya, tanpa merendahkan petinju-petinju lain, atlet-atlet lain yang profesional atau apa. Kalau mau disandingkan, latihan gue dengan latihan atlet yang profesional, bisa dibilang sama, bahkan lebih. Tanya aja sama coach gue. Apalagi mungkin karena lu baru ngerasain dunia ini, terus kayak ini jadi cinta, jadi lu lebih giat lagi gitu. Gue bener banget men, jadi gue lebih ekstra gitu, memberikan yang ekstra gitu. Gila, gue jam 4 pagi belum tidur ngeliat story Jeremiah lagi lari 21 km. Nah coba bayangin kayak gitu, terus orang-orang bilang celebrity fight katanya nggak latihan, kan come on men, ayolah. Emang gimana coach latihannya dia coach? Keras memang. Wah, gila. Tapi kan secara langsung berkat coachnya juga yang bisa bikin sejauh ini gitu kan. Oh jelas. Perannya Coach Clement dalam kehidupan gue di dunia boxing ini memang benar-benar sangat berpengaruh dia. Karena dia yang mengajarkan gue banyak hal yang tidak gue dapat dari orang lain, bahkan dari teman gue, dari keluarga gue. Jadi sama-sama kita simbiosis mutualis. Dia sebagai coach saya dan saya sebagai muridnya dia. Saya menghargai, saya menghormati dia. Begitupun juga dia. Jadi kita satu sama lain, kita mempunyai koneksi yang setidaknya bukan hanya antara coach dan murid, tapi juga seperti keluarga, seperti saudara, seperti brother. Itu koneksi kita. Apalagi pas di atas ring, pasti suara tuh cuma dengar suara coach doang kayaknya. Pasti, dia teriak. Dan Coach Clement kan orangnya sedikit pasif, jadi memang dia orangnya tidak gitu. Terlalu suka berbicara, tapi dia berpikir, lebih ke berpikir dia orangnya. Oh, jadi kayak untuk mengoreksi nih contohnya. Kayak gue salah, tapi dia itu mengoreksinya, dia lihat dulu. Ketika gue melakukan kesalahan ini sekitar 3 atau 4 kali, baru dikoreksi. Oke. Paham nggak? Iya. Jer, ini lu begini. Salahnya juga nggak sengaja mungkin, maybe. Ya mungkin karena dia lihat itu ya, jadi dia mempertimbangkan segala. Dan itu menurut gue bagus banget gitu. Gitu, Fer. Gimana coach, menurut coach latihannya? Oke. Silakan, dimakan. Ya, makasih. Thank you, bos. Wow, ya latihan 3 kali, 4 kali sehari. Sehari? Iya. Gimana ngatur waktunya itu? Ya, gue bangun jam 3:30 subuh, bro. Makanya gue selalu bilang, bos, gue kalau beraktivitas, matahari belum terbit, saya sudah harus minimal 10 kilo. Matahari belum terbit. Setelah matahari terbit, saya udah harus olahraga lain, shadow boxing dan lain-lain. Siang saya harus latihan boxing, saya harus weightlifting, strength and conditioning, recovery dan lain-lain. Dan makanya gue bilang bahwa gue ingin ikut HSS ini, gue all in. Maksudnya gue mengorbankan banyak pekerjaan, gue tidak keluar-keluar, banyak yang gue korbankan karena memang gue menginginkan ini gitu. Jadi gue memang nggak main-main di sini gitu. Jadi mungkin orang lain ngira lo celebrity fight cuman gitu-gitu doang, nggak usah latihan juga bisa, apa gampangnya kan? Enggak, salah. Justru gue serius banget di sini. Dan gue bener-bener niat, apalagi di kali ini HSS 5 nih kalau kalian lihat. You will see the best out of me. The best out of me. Yes, sir.
Iya sih, kelihatan aura itu beda banget dari HSS 3, 4, pas yang kelima ini lebih Karena determinasinya lebih kenceng gitu, kelihatan dari auranya juga gitu. banget, karena gue juga respect juga sama lu Fer, karena lu sempet bilang kan sama gue, Jer, kali ini lawannya berat nih, Betul. karena apa sering sparring dan lain-lain. Sempet kan lu sama Benar, gue, dan sempat. itu bikin gue lebih, ini yang gue tunggu nih. Iya. Jadi kan percuma gue latihan berat kalau gue cuma lari-larian di ring, percuma gue latihan berat kalau gue sama aja kayak latihan cuma mukulin samsak. Iya. Nah kalau kali ini, kalau misalnya seandainya aja dia bisa memberikan pukulan, gue balasan, kita bisa jual beli pukulan, kan enak. Gitu Iya ya. nggak sih? Kalau dia bisa. Betul. Ya, cuman nanti kita lihat aja. Makanya kemarin gue bilang pas di press conference, bos, gue menang sama lu pun, apa untungnya buat gue? Netizen juga bakal bilang lawannya nggak seimbang. Udah pasti. Iya, Sekarang iya. udah bisa gue tebak, Fer. Kalaupun gue menang nih, gue ngangkat sabuk, punya 3 sabuk nih gue, netizen bakal bilang apa? Lawannya nggak seimbang. Pasti gitu sih. Pasti gitu. Nanti HSS 6 lo kasih gue lawan siapa lagi nanti nggak seimbang. Karena apa? Mereka lihat badan gue. Betul. Padahal badan ini sama sekali nggak berpengaruh dalam boxing gitu loh. Tapi lu ada strategi khusus nggak untuk lawan-lawan yang kali ini, si siapa, Don Chino ini? Ini kan sama-sama, dua-duanya temen gue lah ya. Satu teman kantor, Iya. satu ini juga temen dari boxing. Tapi gue tahu Don Chino juga latihannya kayak gimana. Menurut Iya. gue, ini juga kita udah mempertimbangkan sih, apakah kita setuju masukin dia Iya. lawan Jere atau enggak kan? Itu udah meeting bisa mau sebulan lah buat tentuin lawan itu kan. Oke. Kita pikir-pikir ya udah kita coba gambling Don Chino lawan Jeremiah. Oke. Karena kita lihat dia memang latihan juga, latihan boxing, cuma memang belum pernah bertanding ke atas ring. Oke. Tapi kalau kita nonton sparring segala macem, ya bisa Oke lah, dibilang bisa lah. Bisa. samsak hidup yang balas mukul. Oke, mantap. Ya, tapi kan judulnya tetap samsak hidup, Bray. Samsak hidup, samsak tetap samsak gitu. Tetap akan jadi samsak gitu. Tapi- samsak hidup yang balas mukul. Mukul memang iya. Mungkin ya. Kalau dari sisi berat, gua kan juga mengamati boxing dan lain-lain. Mungkin dari sisi berat, oke, apa sih yang bisa kalau gua mengamati Don Chino nih. Ya, gue juga di dunia olahraga, gue bukannya baru setahun 2 tahun. Gue tahu bro, kardiovaskular orang, pernafasan Oke. orang, segitu saya pelajari semua. Saya paham. Mau tahan berapa sih kamu? Hmm. Kamu mau power punch saya mau berapa kali sih? Gitu loh. Mau Iya, 10 kali? 10 kali aja kamu bisa gerak aja udah bagus. Karena saya ngikutin boxing juga, Bos. Maksudnya Oke. saya ngerti juga karena saya melakukan juga. I walk the talk. Gitu loh. Aku kan menjalani juga. Jadi Karena saya udah lewatin tahu. 2 kali ini Iya, ya. saya udah tahu. Ditambah lagi saya diberikan advantage. Advantage saya apa? Keuntungan saya adalah saya sudah pernah naik ring. Jadi nervous dan segala macam itu buat saya udah nothing. Oh, ada nervousnya tadinya. Oh, pastilah. Yang Kan pertama apalagi ya? Yang pertama nervous pasti. Yang kedua pun saya nervous karena kan ya, ring baru datang ke Bandung, ya Iya. kan. Kemarin kan yang awal kan di Bali, terus Iya. datang ke Bandung. Kalau di Bali kan kita punya banyak masa, itu kan semua berpengaruh. Makanya di main bola ada home dan away, Yes. ya kan. Pasti kan itu berpengaruh semua. Dan nanti Secara psikologis dan lain-lain. Jakarta kali ini. Nah, udah nggak ngaruh. Jakarta kan gue sempat tinggal di sini juga 7 tahun. Panggung lebih, tapi panggungnya lebih besar kali ini. Itulah, ini justru ini yang sangat di ajang inilah di GOR Indonesia Arena tanggal 21 April ini, HSS 5 ini terbesar di Indonesia, 15.000 orang dengan kapasitas 15.000 orang. Di sinilah, siapa sih yang mau menyia-nyiakan kesempatan ini? Betul. Nah, ya itu yang tadi gue bilang, I'm gonna give the best out of me. Dan kalian bisa lihat lah, kita matchmaking dari Bali, Bandung, Jakarta itu pasti kita filter banget. Bener. The best factor yang kita choose. Jadi kayak Ya, mungkin enggak, sorry gue potong. Kalau misalnya orang bilang dikasih lawannya ini, mungkin yang ngomong sama lo itu sendiri adalah salah satu orang mungkin yang gue call out juga tapi nggak berani kayaknya, atau tidak memberikan tanggapan atau gimana. Kan sempet gue call out tuh si Roy Ricardo kan di Oke. HSS Bandung. Terus katanya sempet ditawarin juga sama pihak HSS untuk matchmaking. dia lagi berhalangan. Oh, Jadi waktunya nggak gitu. tepat. Ya kalau gitu nanti kita ketemu di HSS 6 aja, Roy. Nah, itu boleh tuh. HSS Gas, 6. Roy, gas. Gas, Ayo. Ricardo, champion HSS 2. Siap, Itu kan sama juga. dong. Ya. Terus juga gue kayak inilah pengen ngelurusin aja nih, yang ngelurusin yang ya kayak si Don Chino bikin konten di TikTok tuh mengenai masalah sabuk dan lain-lain. Oke. Katanya nggak usah lah kita memperebutkan sabuk apa ini itu, kita perebutkan aja sabuk lo lah. Kok memperebutkan sabuk gue? Gimana sih lu aja nggak punya sabuk? Apa yang terus kalau gue menang gue nggak dapat apa-apa dong, kan nggak make sense. Iya. Gimana sih lu? Maksudnya lu Kecuali dia juga punya sabuk. kecuali lu punya sabuk, kita mau rebutan Iya. sabuk, nggak usah dapat sabuk HSS nggak apa-apa gitu kan. Contohnya saya nanti HSS 6 lawan Roy Ricardo, ayo rebutan sabuk. Punya Punya, seri iya. 2 sama seri
Seri 3-4 semua 3-4-5. deh. Iya. Semua deh. 3-4-5 lu ambil kalau Kan lu itu lebih menang. adil tuh ya. Lebih adil dong. Dan lu bawa bisa langsung banyak. Iya, gitu kan. Nah, ini dia bikin konten masalah sabuk. Masalah sabuk ya, bos maaf nih ya. Lu nggak punya sabuk gitu. Apa yang mau gue rebut dari lu? Terus juga menurut gue dia nggak walk the talk, man, lawan gue yang kali ini. Kenapa? Karena di podcast gue masih inget banget di podcastnya lu yang pertama. Itu lu membahas masalah headguard. Gue Oke. inget banget. Iya, iya. Sama pelatihnya. Iya. Dan pelatihnya sendiri yang bilang bahwa untuk celebrity fight itu riskan banget penggunaan headguard, dan lu pun jawab kita masalah celebrity fight itu selalu 50-50 tergantung daripada fighternya. Gue masih Betul. ingat banget itu. Yes. Tetapi si pelatihnya beliau ini dan beliau pun sampai ngomong sendiri, hahaha, sok paling pro. Oke. Itu beliau sendiri loh yang ngomong. Oke, oke. Tapi saya dapet chat dari kamu post di Instagram story, dia bilang apa? Kalau mau lawan Jeremy, gua mau nggak pakai headguard, gua mau glove-nya kecil, gua mau ini. Bener nggak? Benar. Berarti siapa yang nggak walk the talk? Dia dong. Padahal lu sendiri yang bilang bahwa celebrity fight ini sangat harus dianjurkan menggunakan headguard karena riskan sekali dan sebagainya. Come on, bro. Mungkin terbiasa gara-gara HSS sebelumnya, selebriti ini pada semakin lama semakin tidak mau pakai headguard gitu. Nah, ya itu maksud gua, nggak apa-apa gitu. Gua nggak apa-apa dengan tidak penggunaan headguard dan lain-lain, tidak masalah sama sekali. Cuman harus walk the talk dong. Ya, itu Jangan antar promotor yang harus menentukan juga kadang, dan kita harus iya. sama-sama supaya enak mau keputusannya seperti apa. Bener, maksudnya ya jangan kayak kemarin gua kayak lu banyak maunya nih sama gua iya doang. Terus kemarin gua minta, ayo kita tandingin 6 round. Sekalian aja gitu. Ngapain udah nggak pakai headguard, udah pakai glove kecil, ayo dong masukin boxer sekalian. Ngapain lu main celebrity fight? Debut pro sekalian ya. Iya, maksud gua memang niat gua kan seperti itu. Kan gua sempet ngomong sama lu, gua mau Benar, debut benar. fair. Kalau sama-sama orang mau debut. Tapi apa? Oh, nanti gua tanya promotor dan lain-lain. Oke, silakan. Kasih waktu. Setelah selesai kita salaman ya, kita seperti biasa ya, kita Iya, iya. ngobrol. Kita ngobrol bilang, ayolah bro, tolong kalau misalnya memang mau, ayo kita main 6 round. Oh iya siap, udah gue tanya coach. Ngapain tanya-tanya coach, kalau memang ini dari lu sendiri dong. Ayo kalau berani, sikat. Kalau memang nggak berani tinggal ngomong, nggak usah bro, 4 round aja dulu untuk pertama kali, kan enak. Soalnya ini juga pertandingan ini menarik karena dua-duanya punya coach yang bagus masalahnya. Nah itu. Ada Bang Lemon sama coach satu lagi dari Nelson Nenggolan itu James Mokoginta. Tapi kalian saling kenal ya? Saling kenal sih tidak, tapi saya tahu memang dia bertinju. Fair, Oh, sorry gue ya. potong. Coach memang sangat berpengaruh penting dalam fighting di atas fighting tinju ini ya. Ah, Tetapi semuanya kembali lagi ke fighternya. betul. Boleh tanya sama coach langsung. Semua kembali lagi ke jiwa daripada fighternya. Lu punya mentality yang benar-benar mau fight, apa lu hanya sekedar mental tempe? Coach Kalau hanya bisa mengarahkan. Iya, coach hanya bisa memberitahu, bro, coach lu nggak ikut bertanding di atas ring. Jadi mau coach lu siapapun, Mike Tyson sekalipun, kayak Francis Ngannou lawan Anthony Joshua aja deh. Mau Mike Tyson sekalipun, Francis Ngannou Tyson Fury atau gimana, kan bisa dilihat sendiri. Betul. Mau lu berpengalaman, seberapa berantemnya lu, banyaknya berantemnya lu, coach lu tidak bisa membantu lu di atas ring. Gitu loh. Jadi semuanya kembali lagi ke fighter, ke diri sendiri. Meskipun gue orang baru dalam tinju ya, tapi gue diajarin sama Clement, gue nggak bisa bantu lu nanti. Jadi lu harus bisa Harus fight sendiri. Iya. Semua yang gue ajarkan selama ini lu harus bisa mengeluarkan itu dan harus bisa mendevelop. Itu yang diajarin coach Clement sama gue. Gue nggak bisa ngebantu lu. Dia cuma bisa ngajarin, Iya. ngasih tahu ini, ngasih tahu itu, Bener. tapi balik lagi jadi fighter itu dari diri sendiri. Iya, betul. Punya Ini- jiwa fight nggak? Punya amarahnya nggak lu? Nah, kali ini nih semua gue akan all out. Beneran. All out, bro. Ambisius ya coach ya? Wah, bukan lagi. Bisa Ambisi tanya sekali. seberapa hungry-nya gue. Sangat Iya, hungry. kelihatan banget dari auranya tuh langsung ini beda banget. Jeremiah kali ini makanya gue langsung nyamperin lu keren nih. Karena aura lu tuh beda banget sama yang sebelum-sebelumnya. Ya supaya sebelum-sebelumnya kan Bersama kita kita di Jakarta kan, Iya. harus. Tapi coach dari murid-murid coach yang lain, Jeremiah ini yang paling getol atau gimana coach? Ada selebriti lain yang pernah coach pegang nggak selain Jeremiah? Belum, cuma Jeremiah saja. Udah kayak pegang pro? Saya suka kerja kerasnya dia. Oke. Iya. Saya cuma bisa bantu ngelatih tinju, tapi semuanya tergantung dari diri sendiri. Itu apa? Apa kekurangan Jere kalau lagi latihan? Kekurangan Jere? Oh, datang kayaknya lebih itu- cepat daripada yang lain. Iya, kelihatannya kayaknya Jere datang lebih cepat ini. Kekurangannya itu. Datang lebih cepat ya, Coach. Datang lebih cepat. Gitu Tapi so mulai. far oke dia. Iya, iya. Apa kuncinya coach untuk melatih Jeremy? Apa coach juga ngeliat lawannya dulu kah? Atau punya strategi masing-masing setiap lawan yang berbeda gitu?
Sudah pasti kita pasti punya kan? strategi masing-masing gitu. Melawan ini, oke, saya mau cari tahu dia apa kidal atau dia kanan. Oke. Baru dari situlah saya terapkan, oke begini caranya kalau lawan orang gila pelan-pelan. Tetapi saya fokusnya ke basic aja, fundamental. Itu yang paling penting. Itu Berarti saja. semua kunci strategi itu awal dari coachnya dulu gitu. Iya dong, pasti. Gue juga tidak mau menjadi fighter yang bandel, yang fighter yang Nggak mau begini. nurut Gue gitu? selalu nurut. Apapun yang dibilang dia. Bahkan kalau gue latihan, kalau misalnya kelas gitu latihan sama orang-orang yang lain ya. Bahkan kalau gue pun semua disuruh push up 10 kali, gue push up 10 kali. Oke. Gitu. Jadi gue selalu apapun yang dia ngomongin gue nurut. Gitu. Karena ini ketika gue masuk ke kelas itu, saya adalah muridmu. Jadi apapun yang kamu ucapin, keluarin dari mulutmu, saya nurut. Ketemu coach ini emang kenal sebelumnya atau enggak? Lingkungan, teman. Lingkungan. Iya, Oke. teman-teman Saling banyak yang memberi, kenal. Teman-teman banyak yang sudah berlatih sama Clement. Nah, cuman kan memang karena gue tuh nggak pernah latihan. Maksud gue tidak pernah mendalami boxing itu sampai, ngerti gak sih lu bro? Kayak bener-bener mau bertanding. Dan itu, gue punya mimpi untuk naik ke atas ring, tapi gue nggak tahu kalau mimpi itu bisa terrealisasikan apa enggak. Ternyata bisa. Bisa ya. Iya, dan akhirnya lu ketemu sama ini orang, Clement. Langsung Lu klop ketemu, itu. Dari hari pertama gue ketemu sama dia, gue langsung punya udah koneksinya langsung udah klek. Karena kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Itu sih yang paling utama menurut gue. Dan ya kita satu sama lain tahu, maksudnya mengerti sopan santun, dan itu sangat kita jaga banget gitu. Maksudnya bukan hanya antara saya dengan dia juga, tapi dengan orang-orang lain, orang-orang di sekeliling kita dan sebagainya gitu. Jadi Kalian kalau datang tuh ya udah kayak orang sekitar tuh kayak udah hormat aja gitu. enggak lah. Maksudnya kita kan ada auranya gitu kan. kita kan memang kan istilahnya Dari ya, pembawaan kita lah ya. Iya, pembawaannya dapat Pembawaan gitu. kita. benar. Ya itulah kita Tapi itu maksudnya. bagusnya berarti branding ini udah tercipta gitu. Benar. Dan makanya kan kita kan nggak mungkin, bro. Lu lihat deh dari semua fighter yang paling niat, yang sampai bikin baju tim, sampai punya segala itu semua preparationnya semua. Paling niat tim kita, bro. Iya, Dari semua pembuatan video dan lain-lain. Mana ada orang mau bikin same day edit terus dari press conference, weigh-in dan Langsung lain-lain. Iya. jadi gitu ya. Oh, itu kan bagian dari niat bahwa saya memberitahukan bahwa saya di sini tuh nggak main-main gitu loh. Saya memang benar-benar serius di sini. Dan memang gue suka, gue melakukan hal yang gue suka. Jadi gue passionate. Padahal sebelumnya bukan boxing ya. Sebelumnya Padahal sebelumnya bukan boxing ya, gue pembawa acara salah satu inilah acara televisi swasta. Tapi yang emang udah adventure, suka olahraga? Memang gue suka olahraga, fitness freak juga. diajarin apa emang tertarik? Udah lama, Fer. Gue udah 15 tahun. Oh, kan. 15 Iya, tahun. 16 tahun. Jadi ya makanya di boxing pun gue diajari bahwa dengan mempunyai badan yang besar, mempunyai badan lu, mentang-mentang badan lu bagus, bukan berarti lu bisa bertanding. Kan ada yang bilang, tuh badannya kaku gitu, ketahan otot, ada yang bilang gitu kan pasti. Ada kan? pasti banyak, cuman kan semuanya bisa dilatih. Banyak itu yang yang remehin banyak juga nggak tapi? banyak lah kan ini kayak Tapi seperti pertandingan ini, seperti pertandingannya Andy Ruiz lawan Anthony Joshua. Oke. Jadi pertandingan gue yang kali ini disama-samakan seperti itu, dan beliau si Don Chino menyamakan pertandingan saya dengan dia ini seperti pertandingannya Salt Papi. Oke ya. Lawan- Tapi kan gendut juga. Ya, lawan siapa tuh? Josh Brooker kalau nggak salah. Nah, disamakan seperti itu bahwa ini ya kita lihat saja nanti gitu. Maksudnya Anda bukan Salt Papi, Bos. Anda bukan Andy Ruiz, Bos. Inspirasi kali. Iya, boleh boleh lah, inspirasi boleh lah. iya. Boleh, Tapi boleh. maksud gue jangan sampai apapun yang sudah lu keluarkan, kata-kata yang sudah lu keluarkan, dengan gaya-gaya tengil lu yang sudah lu keluarkan, jangan sampai itu nanti lu menahan malunya. Itu karena si Irfan sampai detik ini masih dibully loh. Sampai detik ini Audrey loh. juga? Hah? Audrey juga kayaknya. Ah, itu gua nggak tahu. Gua udah nggak udah lewat lah. Cuman si Irfan itu sering kalau di TikTok itu masuk itu sampai detik ini masih dibully. Dibilang ya kalah gitu ya. Ya kalah ya. Oh ini yang nari-nari, oh ini yang lari-lari dan sebagainya gitu. Nah ini no joke bro. Memang kalau memang misalnya lu merasa yakin, ya silakan dengan keyakinan lu. Cuman jangan sampai ketengilan dan lain-lain lu itu menjadi malapetaka sendiri buat lu gitu. Karena itu secara nggak langsung itu merusak mental health lu. Meskipun lu mau bilang itu enggak atau gimana pun, tetap Berarti bro omongan lawan- netizen itu. Lawan Jeremy ini nggak cuma kalahnya abis di atas ring. Ada setelah kalah ya kedepannya Pasti juga dibully dan dibully gue tuh. pun juga seperti itu gitu. Netizen Gue ya? yakin kalau misalnya kalau gue kalah pun Lu menang aja dibully, Ya. apalagi lu kalah. pasti langsung hujatan udah kiri kanan itu. Wah, badan doang jadi, dan gue siap gitu. Gue oke. siap untuk menjalani itu karena Ada gue kepikiran nggak ya kali ini ada kemungkinan bisa kalah nggak?
Enggak. Sama sekali nggak ada, bro. Gitu, itu pede itu ya. Gue confident karena gue confidentnya dengan sebab ya. Gue confident karena latihan gue keras gitu. Dan gue bisa melihat dia gitu. I know him. Tapi dari Aku bisa membaca dia, aku bisa. Bro, kita berhadapan. Saya tahu dia. Maksudnya dari beberapa postingan yang dari orang lain itu, saya tahu lah. Maksudnya saya bisa melihat dari segi jangkauan dia dan sebagainya. Itu semua bisa ketakar, bro. Orang boxing pasti tahu semua kok. Ya kamu punya kelebihan, saya punya kekurangan. Saya punya kelebihan, kamu punya kekurangan. Gimana kita mengaplikasikannya di atas ring? tinggal pintar-pintar Yes. nanti di atas ring ya. Dan juga, apakah memang kamu memiliki brand IQ yang bagus? Apakah kamu memiliki boxing IQ yang bagus? Apakah kamu memiliki ring IQ yang bagus? Semua kan Nggak sekedar cuma mukul nih ya. Kamu kalau cuma gini-gini doang, semua orang bisa, bro. Cuman, kena. Mau sampai berapa kali gini terus? 20 kali gini terus aja udah capek. Saya lawan Audrey itu, babak pertama, 2 menit. Itu berapa ratus pukulan, coba kamu hitung. Itu ratusan loh Capek kan? pukulannya. Capek, bro. Tapi itu 100 ronde lebih loh. selama boxing tanding di atas ring itu ronde terlama kan, 2 ronde kan? Iya, maksudnya 2 ronde, iya benar. 2 ronde 19 detik. 2 ronde 19 detik. Iya. Yang kemarin Berarti 2 menit 19 detik. Yang kemarin 1 ronde doang, 2 menit berarti. iya. Iya kan? Belum habis ya? Iya. Nah, makanya saya bilang sama si Don kemarin, kalau mau lawan saya, ayo lah kita main 6 ronde. Jadi kan sama-sama, kamu kan optimis nih bahwa kita akan baku pukul, tapi dia bilang, emang lu bisa bertahan sampai 4 ronde. Oh ya sudah, hati-hati dengan ucapan. Hati-hati. Gitu aja. Tapi yang kali ini ya kayaknya lebih better daripada yang sebelum-sebelumnya. Jauh ya? Belum tentu, Bos. Pukulan lucky blow kan ada. Oh iya, betul. Belum tentu, itu semua belum tentu. Ya tergantung aja, kita lihat juga dari wasit. Kayak si Audrey itu udah kena pukulan berapa ratus kali tanpa balasan, itu nggak di stop sampai babak kedua baru di stop. Iya. Harusnya kan babak pertama udah di stop itu. Iya. Nanti kan juga tergantung sama wasit aja, kita lihat berapa kali pukulan masuk telak di stop atau wasitnya. Semua kan keputusan mutlak di tangan wasit. Jadi kita ngikutin aturan aja. Nanti wasit kali ini juga ya kalian ada kebagian dari juri-juri WBC juga lah untuk lebih fair lah. Lagi itu, iya. Jadi kan di rolling kan, untuk kejuaraan biasanya di rolling kan. Nanti ada juga bagian seperti itu. Lebih mantap. Tapi Istimewa. selain boxing, gue lebih penasaran juga. Gue kayak nggak pernah nanya masa kecil lu kayak gimana ya? Oh, masa kecil gua mah Emang- brutal, Bray. Emang tukang berantem dulunya atau enggak? Gue suka street fight, memang gue suka street fight. Jadi dari gue SMP, SMA, masa-masa muda gue lah. Sekarang kan gue udah kepala 3, jadi makanya ingin lebih ke profesional lah. Kalau street fight ya jangan ditanya lah, dan juga gue nggak mau bahas lah. Oke. Part of masa lalu. Masa lalu. Baru juga tadi kita bahas di mobil ya sama Bung Clement, cuman nggak usah lah. Tapi emang tinggal di Jakarta dari dulu apa gimana? Sempat tinggal di Jakarta Jakarta. 7 tahun, ya. Oh, lumayan lama ya? Lumayan. Terus di Bali akhirnya terus gue ngelihat bahwa gue lebih cocok Mulai di Bali. bodybuilding ini kapan pertama kali? Diajak temen Udah kapan? lama, bro. Gue dari gue SMA kelas 3 SMA kelas 2 itu zaman-zamannya Elemen. Tahu Elemen? Iya. Elemen masih booming banget, itu gue sudah juara. Gue masih SMA. Gue finalis termuda dulu. Finalis paling muda. Usia gue masih 16-17 tahun. Men's Health termuda gue juga. Gue juga juara Men's Health di Our Cover. Tahun 2000 berapa tuh? Lupa gue. 2012 kalau nggak salah. Saya juara juga Men's Health. Di Our Tapi Cover. itu maksudnya kayak motivasinya apa? Emang pengen punya badan bagus atau pengen? Kalau itu dulu awalnya karena gue pengen punya badan bagus dan pengen sehat, karena kan gue dulu gemuk, jadi sempat dibeli Segemuk juga. Sampai 98 kilo lah. Oh iya? Iya. Buset, 100 jauh. kilo juga sempat, cuman mungkin karena udah 100 kilo itu udah depres banget gue. Gue kagak kebayang lagi lu 100 kilo kayak gimana Oh, bentukannya. cabi, bro. Cabi banget. Makanya karena gue sudah ada di sudah pernah ada di fase itu dan saya tidak mau mengulanginya lagi. Oke. Makanya saya jadi sports freak. Berarti emang transformasi itu bisa dilakuin siapa aja ya? Siapa aja. Don Gino aja kemarinnya kan gemuk. Kemarin Iya. kita lihat udah mulai kurus. Udah kan, kurusan, ya. ya. Berarti kan dia maksudnya Serius lah. Iya, serius. Dan di situ kan jadi wah, kita ngelihatnya juga ikut semangat gitu. Banyak kali ini semakin kesini ya selebriti itu semakin serius dilihat-lihat. Iya. Apa emang kita harus bikin rekor selebriti sendiri kan? Kalau masalah itu kan Jadi semua tanding-tandingnya ya selebriti ya di ranah selebriti emang untuk tujuannya meramaikan gitu kan. enggak sih, kalau menurut gua sih tergantung aja. Kalau siapa tahu kayak misalnya nih, contohnya nih, saya udah misalnya nanti saya sampai sekarang kan saya masih bertanding di celebrity fight. Siapa tahu who knows nanti besok gua mau Ada pro pro. debut ya.
dicariin juga lawan dari promotor HSS misalnya. Kalau pro banyak yang mau lawan lu. Nah itu, tapi kan yang harus debut nah, Iya harus fair dong. dong. Iya, sama-sama pro, Biar fair, jangan sama-sama yang debut ya. sudah pernah bertanding menang 30 kali. Nah itu kan banyak bro. Saya sampai, aduh lawan Jeremia Lakwani, suruh belajar mukul dulu dia, tapi nantangin, suruh lawan saya, suruh lawan ini bro. Dia ngatain permainan boxingmu tapi di call out sama dia juga. Iya, kan aneh gitu. Kan maksud gue tidak come on lah bro, nggak usah lah pakai cara-cara itu. Terus ada lagi kita nggak usah sebut nama ya. Tapi kayaknya kita tahu, tapi ya udah. Ya, ini beda lagi. Oh, beda lagi? Ini beda lagi. Kata pas di HSS Bandung itu kan sempat bingung tuh nyariin lawan kan. Betul. Terus gue bilang sama Natasha, Nat, nih lawan dia aja. Coba hubungi dia Nat. Kalau dia mau lawan saya. Ya inisialnya adalah si itulah. Okay. Ya dihubungilah sama Natasha. Mau nggak lawan Jeremy? Dia bilang, berat berapa ya, main di berapa dan sebagainya. Natasha kasih tahu. Sekian, oke. Terus dia balas beberapa hari kemudian, sorry waktunya nggak cukup, kata coach aku lalala, padahal masih 2 bulan persiapan. Oke. Selesai tuh. Nah, HSS Bandung saya juara, terus kemarin begitu HSS 5 bilang mau digelar di Indonesia Arena, 15.000 orang, langsung bikin video gue pakai di stage segala, pakai bawa-bawa ras, pakai bawa-bawa ini suku, come on man. Come on, itu orangnya kalau kemarin ada aja saya datengin, beneran. Cuman saya kan males, ngapain komen-komen di sosmed, chat-chat di sosmed DM, percuma. Nanti kalau ketemu, satu hari ketemu, langsung ngomong depan mata saya, gitu. Kalau memang benar-benar lu gentleman ya, ngomong bicara depan mata saya. Jangan beraninya di sosmed aja, gitu. Ya mungkin orang kiranya HSS itu kalau semakin ramai di sosmed, semakin kita panggil. Ya itu. Itu juga ada lagi kalau itu, beda lagi tuh. Itu yang si apa tuh? Siapa itu namanya? Nggak tahu lagi. Si siapa? Siapa saudara? Oh, Si Itu robot. Itu inisial. Robot. Dari Lemon, robot. Si robot. Kan gue udah mesin. Oh, Dia iya. diistilahin robot. Robot. Ya gitu. Tapi menurut coach, prediksi nanti pertandingannya anak didikmu ini di HSS 5 gimana coach? sudah pasti kita mau menang. Udah pasti menang. Udah pasti menang. Menang mudah atau ada perlawanan dulu dari lawannya? Kita maunya ada perlawanan dikit dulu lah. Biar, Memang keinginan kita itu. Jadi memang kita tidak mau menang muda gitu. Oke. kita maunya ada perlawanan dikit lah, biar keluarlah strategi kita. Kan. Iya. Soal footage-nya Jeremy ini lumayan dikit karena berapa ronde selesai ya. Nah, Tapi bukan salah dia juga ya. Justru itu fair, justru itu karena dengan footage-nya kita selesai, orang tidak bisa mempelajari saya pertama. Kedua, orang pun mempelajari saya, orang melihat saya pada saat saya masih buruk. Pada saat saya masih nggak bisa apa-apa. Jadi ya lu mau pelajarin silakan. Karena orang lihatnya itu, ngeremehinnya di situ. Nggak ada sekarang. Ya, tapi dia tidak tahu, di balik itu kan gue latihannya kayak apa, lu nggak tahu gitu. Lu hanya lihat footage gue main di HSS 3. Bisa nih kalau lawannya begini. Iya, itu pun mukul masih begini, bos. Berarti bener-bener nyari pengen apa? Pengen ngehajar lo aja kayak orang-orang itu ya? Sepertinya seperti itu. Kalau udah tahu kan baru belajar boxing nih orang. Udah tahu baru belajar boxing ditantangin lagi. Pura-pura lah, mereka pura-pura nggak tahu Saya aja. juga baru kok. Iya. Jeremy mah udah bagus tapi mukul dikit dikomplain lagi. Nah, itu. Ya, itulah fair, makanya juga ada pro-nya, ada kontranya. Cuman ya saya sih nikmatin aja. Saya kadang-kadang lihat orang-orang yang bicara-bicara seperti itu. Makanya semua hate comment tidak pernah saya respon satu kali pun. Siapapun itu tidak pernah saya respon. Karena saya senyum aja ngeliatin mereka. Bro, gue di atas, lu di bawah Tapi gue. engagement jadi naik ya. Nah, Siapa sih Jeremy? iya. Jadi mereka tuh komenin gue, iniin gue, hate comment ke gue keep smiling, bro. I spread love, baby. I spread love, man. Kali ini tapi kalau kemarin kan dapat TKO udah 2 kali nih. Iya. Kali ini mau ngincar KO juga kah? Apa TKO lagi? Seperti yang diajarin sama coach gua, masalah TKO dan KO itu bonus ya. Jadi just do the best. Dan kali ini memang benar-benar gua akan, bro, I'm gonna show you the beautiful boxing, man. Like aku baru paham di sini. Maksudnya seiring berjalannya waktu aku mempelajari boxing, di sini aku tahu bahwa boxing is art. Jadi you gotta show it to people, gitu. Dan di sini gue akan memperlihatkan. Nanti akan ngelihat lah. Anjing, ini orang beda nih kali ini. Itu omongan-omongan itu pasti ada. Dan lu juga pasti akan,
Dari perasaannya kemarin gue udah bilang kayak ini orang udah beda nih pas ini. Iya, maksud gua dari cara segi permainan ya, kan dari segi kan lu Segi permainan ya. Iya, lu kan nggak bisa melihat gitu. Betul, Lu HSS 3 lu lihat gua pada saat gua baru berlatih 2 bulan, Bro. Masih nggak bisa apa-apa. HSS 4 lu nggak lihat gua mukul, Bos. Mukul paling sekali 2 kali. Iya, gue kan ini ngapain sih main bola di atas. Terus orang bisa ngukur gua gimana? Gitu. udah Orang di asumsi dari badan. ya itu. Orang dari shadow boxing udah di asumsi aja gitu kan. Tapi kan orang bermain beda di atas ring pastinya. Betul. Ya disitulah gue pokoknya I'm gonna show gue senengnya ngelawan Don Chino karena kita satu pendapat ya bahwa ayo kita sudah diberikan panggung nih sama promotor HSS, let's show the best. Itu gue suka. Itu gue oke, let's go. Ya, Don Chino juga sebenarnya kalau kita lihat rajin latihan, rajin banget. Gue berangkat kantor dia lagi jogging. Gue tanya lu ke kantor. Persiapan buat jalan Jeremy. Bagus malah. Bagus justru dia persiapan seperti itu kan jadi kita enak, Bro. Maksudnya ya segala teknik yang kita pelajari daripada gua ngelawan orang yang ngawur gitu kan. Lawan orang ngawur itu lebih nggak enak, Bro. Karena teknik lu nggak keluar karena lu ikutan ngawur juga. Tapi kalau dia bermain sama gua bermain teknik ya sama-sama kita adu mekanik nanti di atas. Sama indah gitu kan. Baku tukar beli jual pukulan jadinya. Kalau kemarin kan lu dong yang mukul. Iya. Kita adu mekanik nanti, Bos. Tapi ini salah satu match yang gue tunggu juga sih. Gue nggak bisa mendukung siapapun. Dulu kalau waktu gue awal-awal itu gue masih tim Jeremiah lah. Tapi kalau ini gue juga bingung nih mau dukung siapa. Nggak apa-apa, Fer. Maksud gue. Tapi ya sebagai promotor juga harus netral ya. Ntar dibilang Jeremiah menang anak emas. Don Chino menang dibilang orang HW. Netral aja dulu. Ya, cuman gue orangnya sangat open minded kok. Maksudnya gue dari Ferry, dari apa semua mau mendukung si Don Chino juga nggak masalah. Gue sangat open minded dan gue sangat bisa menerima itu. Contohnya kayak si Arnold. Arnold kan kemarin di sisi red corner ya. Iya, red corner sama gue kan. Ya gue tahu dia sangat amat mendukung Don Chino, tapi kita tetap santai dan gue tidak no hard feeling buat gue. Iya. Lu bebas memilih memberikan dukungan lu kepada siapapun. Itu wajar lah. Itu wajar. Gue nggak ada hard feeling yang lu dukung dia ya, gue nggak demen sama enggak. Gue sangat netral. It's okay. Kita buktikan. Itu aja. Nanti kan orang jadi, maksudnya nanti lu pun jadi, ini orang memang benar-benar berpotensi sih sebenarnya. Nah, nanti itu kan keluar sendiri dari lu melihat pertandingan gue nanti. Kelima pembuktian lah bisa dibilang pembuktian. Ya itu makanya gue punya rage, gue punya amarah, Bro. Mungkin gue juga makanya gue sempat bilang sama si Coach Clement juga, aduh kasihan nih orang. Maksudnya kasihan si Donnya nih. Karena pas kedapatan lu, pas juga saya ingin membuktikan kepada dunia nih bahwa ini gua gitu. Mungkin kalau waktu dia di Bali itu juga ada mikir-mikir kali. Oh, kalau lalu tanding di Bali terus kan kita lu sempat tawarin gue dulu si yang HSS 4 Bandung itu kan si Natasha sempat nawarin mau nggak lawan si Don Chino. Kan gue langsung bilang, yang Don Chino yang mana? Ini yang Chef Ayo. Kan tapi kan nggak jadi. Iya, itu nggak jadi. Itu nggak tahu lu pertimbangannya apa nggak jadi kan? Itu kita lihat juga si waktunya mepet karena Don Chino itu tadinya kita mau matchmaking bukan sama lu. Ya makanya itu sama si Hendrik itu kan menurut podcast lu yang pertama itu. Betul. Ya makanya maksud gua ya setidaknya lu udah mau matchmakingin dia sama Hendrik kan berarti kan dia juga sudah persiapan kan sesuai yang diomongin kan. Berarti kan dia sudah berlatih ya bisa dibilang lama juga gitu. Ya berlatih tapi kali ini latihan lebih berat karena lawannya bisa dibilang berat sekali deh dan enggak lah bos, sama saja. Kita kan sama-sama intinya kita berdua sama-sama berlatih, saya berlatih, dia berlatih, kita lihat siapa yang lebih disiplin, kita lihat siapa yang latihan lebih keras. Kembali lagi di atas ring, it's me, I'm gonna face you. Tapi lu keras banget sih latihannya sih. Ya enggak lah bos. Itu ya tadi gue bilang jam 4 pagi dia lari 21 km, besoknya lagi 15 km. Ya dari situ aja maksud gue dari situ aja sebenarnya harusnya lu bisa membaca lah ketahanan tubuh gue dan lain-lain gitu maksudnya. Jadi jangan meremehkan karena yang gue lihat dari dia itu dia terlalu meremehkan saya dan gue agak nggak suka sih dengan itu karena gue tidak meremehkan dia. Jadi marah dong, jadi nggak marah, gue cuman punya amarah, punya amarah. Ya. Tapi gue nggak marah, gue tetap makanya gue salam kok, gue salam tangan. Itu tandanya apa? Respect. Kenapa saya mau jabat tangan? Karena itu tandanya respect. Respect dia juga udah berani lawan dengan fair tanpa embel-embel yang gimana gitu kan. Cuman ya nanti kita lihat aja gitu kan. Tapi persiapan kan biasa kalau petinju itu ada pantangan segala macam itu nggak ada. Kalau lu nggak ada, di lu nggak ada. Labora bro, berdoa dan berusaha. Asik. Angkat ya, bagus itu. Saya ora et labora, berdoa dan berusaha. Udah, saya berdoa, saya berusaha semaksimal mungkin dan satu lagi yang perlu
Yang gue ya sebenarnya nggak perlu juga sih gue kasih tahu, cuman gue pengen aja ini untuk tribute untuk nyokap gue yang baru meninggal karena kanker payudara kan. Jadi memang ini pertandingan akan benar-benar gue dedikasiin untuk dia. Jadi gue tidak akan mempermalukan dia, never. Jadi ya gue pengen dia ngeliat gue dari atas, dan gue pengen ketika gue menang nanti gue lihat ke atas dan gue bisa ngebayangin wajah dia lagi lihat ke bawah dan lagi senyum sama gue. Amin. Let's get it done. Tapi ini best banget sih. Akhirnya ketemu Jeremiah di Jakarta. Kita kemarin emang udah berapa kali mau ketemu Jeremiah tapi nggak bisa karena kita dari Jakarta, dia di Bali. Giliran waktu kita ke Bali sama-sama sibuk. Jadi nggak ketemu momennya gitu kan. Cuma mungkin ya buat hari ini itu aja dulu. Mantap. Thanks banget Bung Jeremiah sama Coach Clement. Mantap. Kalian jangan lupa beli tiket HSS 5 cuma di loket.com. Yes sir, we're gonna make Nonton it. pertandingan Jeremiah Lakwani, kita lihat apakah dia hat-trick Doncino. atau dia bobo. Thank you banget semuanya. Thank See you you. semuanya. Jangan lupa untuk beli tiket HSS. Sure.